wabarakatuh. Welcome back to my channel Bu Sur. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips untuk bukan diet sebenarnya ya, tapi menurunkan berat badan. Bedanya apa ya? Ya pokoknya itulah ya. Ala Bu Sur. Disimak ya. Di antara teman-teman, ada nggak yang selama PSBB berat badannya melonjak cukup tinggi? Pasti ada ya, banyak. Nah, saya adalah salah satu di antara yang bisa menurunkan berat badan selama PSBB. Jadi kalau menurut saya, PSBB ini membawa berkah. Karena yang tidak bisa saya lakukan, ternyata bisa saya lakukan ketika PSBB ini berlangsung. Di antaranya menurunkan berat badan. Saya akan memberikan 4 tips menurunkan berat badan ya. Ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami. Tips yang pertama adalah hindari nasi ya, baik itu nasi merah apalagi nasi putih ya. Nah, di sini saya katakan hindari. Kalau bisa atau kalau memungkinkan silakan tinggalkan ya. Saya katakan no rice, bukan no karbo ya. Kenapa? Karena saya juga masih makan mie, saya juga masih makan bakso, saya juga masih makan seblak. Pokoknya saya masih memakan semua makanan yang ingin saya makan ya. Nah, tapi saya katakan di sini bila memungkinkan. Kenapa? Karena saya tahu mungkin di antara beberapa teman-teman ada yang kesulitan untuk lepas dari nasi. Karena ada pepatah Sunda mengatakan bahwa teu acan emam lamun teu acan mendak sangu. Nah, apa artinya? Belum makan kalau belum ketemu sama nasi. Walaupun sudah makan mie semangkok mentung atau misalkan makan roti seplastik besar, tetap aja kalau belum ketemu nasi ya belum makan, katanya seperti itu ya. Nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Apalagi misalkan ada teman-teman yang merasa sakit kepala kalau misalkan seharian nggak makan nasi, jangan dipaksakan ya. Tapi saran saya adalah kurangi frekuensinya atau kurangi kadarnya. Jadi misalkan kalau sehari itu makan nasinya 3 kali, pagi, siang, sore, makan nasi itu 3-3-nya bisa dikurangi. Misalkan paginya ganti saja dengan ketoprak atau ketoprak, sama aja kali ya kalau ketoprak, jangan ketoprak lah ya. Misalkan diganti aja dengan roti gitu pagi-paginya, siangnya sama sorenya bolehlah nasi. Atau misalkan dibalik, paginya makan ketoprak, siangnya makan nasi seperti biasa, sorenya misalkan makannya bakso tahu misalkan ya. Nah itu kan gak ada nasinya, gak apa-apa seperti itu juga. Atau misalkan dikurangi kadarnya, misalkan biasanya makan nasinya itu 2 cukil, 2 centong. Nah bisa dikurangi misalkan jadi 1 cukil dulu gitu ya, setiap pagi atau setiap siang atau di sore hari cuma 1 cukil aja, dikurangi aja asal tidak lepas dari nasi. Kalau memang lepas dari nasi bisa membuat sakit kepala. Jadi teman-teman tidak usah merasa terbebani karena saya juga melakukannya seperti itu. Pengalaman saya adalah saya mengurangi nasi. Iya, saya mengurangi nasi. Jadi kalau saya itu makan nasi biasanya, karena saya tidak ketergantungan dengan nasi ya, ini mah karena saya tidak ketergantungan dengan nasi, jadi saya bisa makan, bisa nggak makan nasi berhari-hari asalkan saya makan aja ya, pokoknya mah kenyang. Jadi sekarang kalau saya makan itu saya lebih banyakin lauknya. Kalaupun misalkan makan nasi ya nasinya paling banyak sekepal lah ya gitu, atau kurang lebih sekitar 5 sendok nasi. Lauknya aja yang dibanyakin gitu ya, lauknya aja yang dibanyakin, nasinya mah seuprit aja lah ya. Atau misalkan boleh misalkan diganti nasinya dengan kentang ya, pokoknya asalkan kenyang. Jadi saya banyakin lauknya, nasinya sedikit aja ya gitu. Atau misalkan saya makan nasinya hanya 2 hari sekali, nggak apa-apa. Kalau misalkan bisa lepas sama sekali dari nasi, masih tetap kuat, masih bertenaga tanpa nasi, ya teruskan saja. Tapi kalau nggak bisa nggak usah dipaksain ya, karena ini happy, oke?
Jadi karena happy, maka saya memakan semua makanan yang saya mau makan. Saya masih makan coklat ya, saya juga masih makan gorengan sering banget itu ya, karena itu adalah makanan favorit. Nggak usah ditinggalkan kalau memang nggak bisa ditinggalkan ya. Selanjutnya adalah tips yang kedua. Ini sebenarnya tipsnya itu klasik lah ya, yaitu olahraga ya. Olahraga ini bisa dilakukan kalau misalkan ada waktu senggang. Usahakan ya, pokoknya diperketkan gitu ya. Kalau bisa tiap hari ya tiap hari dilakukan ya, tapi minimal seminggu sekali lah ya olahraga. Itu untuk mengeluarkan keringat juga kan ya, terus bisa sehat juga. Saya sering melakukannya, entah itu mau aerobik, entah itu zumba, entah itu workout aja ya, nggak apa-apa, asalkan dilakukan minimalnya seminggu sekali aja ya. Tips yang ketiga adalah yang saya lakukan, ini berdasarkan pengalaman kan ya. Jadi yang saya lakukan adalah yaitu saum daud. Ada yang tahu kan ya, saum daud pasti pada tahu loh ya. Jadi saum daud itu adalah saum yang dilakukan selang-seling. Jadi sehari ini saum, besoknya tidak, dan begitu seterusnya. Selang-seling ya. Jadi saum tidak, saum tidak. Tapi tolong ini perlu diingat ya. Jadi saumnya harus diniatkan untuk ibadah, bukan untuk niat untuk menurunkan berat badan ya. Itu mah bonus, apalagi bonusnya adalah bisa menghemat uang jajan, karena biasa itu jajannya jadi berkurang kan ya. Nah itu. Lalu kemudian biasanya kalau misalkan saya sedang berpuasa, saya berbuka dengan yang segar-segar, entah itu salad buah ataupun salad sayur ya. Ini juga untuk kesehatan teman-teman juga ya, dan tentu saja bisa menyehatkan kulit juga ya. Untuk buah-buahan dan makan sayuran itu bagus. Ini adalah tips terakhir, dan ini adalah kunci dari tips ke-1, ke-2, dan ke-3 ya. Kuncinya ada pada tips keempat ini. Apa sih? Ya, tipsnya adalah tekad yang kuat dan konsisten. Itu kuncinya ya. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak punya tekad yang kuat, biasanya melempung, udah biarin saya mah, ya udah gendut juga gak apa-apa. Nah itu ya, gak punya tekad berarti untuk menurunkan berat badan, atau misalnya gak konsisten. Contohnya seperti ini misalkan ya, oh iya saya tahu besok jadwal puasa saya gitu ya, terus besok juga ternyata ada jadwal pertemuan di hotel. Jabaning kalau di hotel teh makanannya enak-enak, udah saya nggak akan puasa diet. Nah itu teh nggak konsisten ya, nggak apa-apa, tetap aja puasa, toh pertemuan tetap berlanjut ya kan ya. Kalau yang namanya makanan mah ya nggak harus di hotel juga nggak apa-apa, yang penting mah kenyang ya, itu kenyang dan tentu saja sehat. Nah itu dia 4 tips dari saya ya, yang sudah saya alami. Jadi sekitar 1,5 sampai 2 bulanan saya melaksanakan itu semua. Sekitar 12 sampai 14 kiloan bisa menurunkan berat badan saya ya, walaupun belum bisa kembali ke semula sebelum saya melahirkan anak-anak, tapi nggak apa-apa, yang penting sehat. Itu dia video dari saya. Semoga tips yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman dan bisa dilaksanakan, juga bisa mendapatkan efek yang signifikan ya dengan melaksanakan tips ini. Jika bermanfaat video ini, silakan boleh di-share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.